Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Pak Kaprodi, Pak Sekprodi, dan Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa. Kita tunggu teman-teman mahasiswa yang lain serta Bapak Ibu yang lain untuk bisa bergabung dengan kita ya. Sambil kita mulai dulu pertemuan pada malam hari ini dengan bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, agenda kita pada malam hari ini kita mau membahas beberapa hal nggih. Yang pertama, kita mau mensosialisasikan teman-teman mahasiswa sekaligus Bapak Ibu dosen pembimbing program praktik hukum terkait dengan format laporan tengah dan laporan akhir program praktik hukum. Kemudian agenda kita berikutnya yaitu sosialisasi terkait dengan sistematika penilaian program praktik hukum untuk teman-teman mahasiswa. Dan yang terakhir, kita juga akan membreakout nanti ya di breakout room agar teman-teman mahasiswa juga bisa bertemu dengan Bapak Ibu dosen pembimbing. Seandainya nanti Bapak Ibu dosen pembimbing ada yang belum bisa hadir karena satu dan lain hal, teman-teman mahasiswa akan bertemu dengan perwakilan dari Prodi secara langsung untuk bisa berdiskusi mengenai progres pelaksanaan praktik hukum di tempat mitra. Berikut juga misalnya jika ada kendala dan yang lainnya. 3 hal itu yang insya Allah akan kita lampaui pada sesi malam hari ini. Dan sebelumnya kita persilahkan kepada Pak Kaprodi untuk memberikan arahan. Monggo Pak Dodi, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih Bu Ratna sebagai ketua tim khususnya untuk pelaksanaan MPKM Praktik Hukum. Yang saya hormati Prof. Bagja selaku Sekprodi, Prof. Ari, kemudian ada Mbak Rahma, Mbak Nurmalita, kemudian Mbak Fitri, dan teman-teman Mas Ardi, dan teman-teman mahasiswa peserta MPKM Praktik Hukum. Izin saya off cam karena posisi sinyal saya sepertinya kurang begitu baik karena sedang berada di luar. Yang pertama ingin saya sampaikan terima kasih kepada Bu Ratna yang telah mengkoordinasikan pelaksanaan MPKM Praktik Hukum ini dengan baik sejak pertengahan tahun yang lalu. Dan kemudian yang kedua, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa program studi hukum, program sarjana sangat mendukung program ini, karena ini merupakan program lanjutan yang sebelumnya sudah digagas oleh Prodi sebelumnya. Dan yang ketiga, bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan MPKM Praktik Hukum yang meskipun ini pelaksanaannya secara internal baru pertama kali, maka saya sangat mendukung agar proses yang dilaksanakan oleh teman-teman dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kemudian sangat perlu sekali untuk dilaksanakan adanya evaluasi terhadap kinerja MPKM Praktik Hukum yang diikuti oleh teman-teman pada instansi mitra Fakultas Hukum UII, yaitu di KNKS dan di Hukum Online. Untuk itu nanti mungkin Bu Ratna yang akan menjelaskan lebih detail, dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah sampai hari ini kita belum mendapatkan informasi. Intinya informasi yang terakhir kami dapatkan itu adalah yang terbaik gitu ya, bahwa selama ini kami mendapat cerita teman-teman telah bekerja dengan baik begitu ya, sehingga kami berharap teman-teman dapat tetap semangat bekerja, magang di sana, dan juga membawa nama baik Fakultas Hukum UII.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaprodi. Dan berikutnya kita akan menjelaskan terkait dengan template atau format laporan tengah dan laporan akhir yang harus disusun oleh teman-teman mahasiswa. Walaupun pada kesempatan malam hari ini yang sudah bergabung dengan kita belum semua ya. Ini baru ada Mas Seto, Mbak Viti, Mbak Tasya, dan Mas Sidki. Nanti sama Mbak Nadisha ya. Nanti yang lainnya kita harapkan bisa menyimak penjelasan mengenai template laporan yang harus disusun melalui rekaman Zoom meeting pada malam hari ini. Ini saya sudah bisa share screen ya, Mbak Fitri ya? Sudah Ibu. Teman-teman mahasiswa, jadi selama menjalani program praktik hukum, untuk kepentingan Fakultas Hukum WI, setiap mahasiswa peserta program praktek hukum ini kita minta untuk dapat membuat 2 jenis laporan gitu ya, yaitu laporan tengah dan laporan akhir. Untuk laporan tengah, kami mengharapkan teman-teman mahasiswa ini bisa setor ke Bapak Ibu dosen pembimbing di pertengahan bulan Juni ya, jadi tanggal 10 sampai tanggal 15 Juni. Jadi bukan besok Senin, kita akan memberikan waktu tentunya untuk teman-teman menyusun laporan tengah. Nah, laporan tengah itu nanti teman-teman di situ bisa mulai melaporkan kegiatan ya dari awal hingga bulan Mei ini, seperti itu. Ini saya coba bisa share screen ya teman-teman. Nanti template ini akan kita share ke teman-teman yang mengikuti program praktek hukum. Untuk judulnya kita laporan tengah ya. Untuk templatenya kita sama ya teman-teman, baik laporan tengah maupun laporan akhir, templatenya sama. Nanti kalau laporan akhir, kata tengah ini tinggal diganti akhir gitu aja. Nah, untuk program praktek hukumnya di mana gitu ya. Nanti kalau yang di hukum online, di sini bisa diganti jadi hukum online. Kalau yang di KNIKS bisa diganti KNIKS, seperti itu. Ini bagian pertama cover, isinya judul ya, kemudian ada logo dan disusun oleh siapa, dan nama dan NIM yang disebutkan. Untuk tahunnya nanti tahun 2023 ya, karena ini disusun tahun kemarin untuk template ini, jadi mohon maaf tahunnya di situ masih 2022. Kemudian setelah halaman cover, kita punya lembar pengesahan ya. Untuk lembar pengesahan, kita mengharapkan teman-teman di sini mendapatkan tanda tangan dari Bapak Ibu dosen pembimbing. Dosen pembimbing ini dosen yang ditetapkan melalui SKDK sebagai pembimbing teman-teman mahasiswa program praktek hukum. Setiap satu mahasiswa memiliki satu dosen pembimbing. Harapannya laporan tengah ini juga sudah dibaca oleh dosen pembimbing dan kemudian di-ACC oleh dosen pembimbing. Begitu juga dengan mentor yang ada di tempat mitra. Mentor di tempat mitra ini adalah yang memang secara keseharian ya membimbing teman-teman melaksanakan program magang di tempat mitra. Nah, ini tentu yang mengetahui adalah teman-teman mahasiswa sendiri, siapa mentornya. Seandainya misalnya saja, Bu, mentor saya itu ada 2, begitu ya. Nanti bisa dipilih salah satu ya teman-teman ya. Salah satu dari 2 mentor itu, begitu. Kemudian halaman berikutnya ini ada pernyataan orisinalitas. Intinya adalah laporan ini memang ditulis oleh teman-teman sendiri ya, dan bukan merupakan copy paste dari apapun itu yang ada di internet, yang ada di website manapun begitu ya. Kemudian ada tanda tangan yang membuat pernyataan. Untuk laporannya nanti cukup soft copy saja ya yang diserahkan ke prodi, sama seperti tugas akhir mahasiswa. Kita kan hanya soft copy. Jadi teman-teman tidak perlu
mencetak, apalagi menjilidnya. Kemudian ada kata pengantar. Untuk kata pengantar, teman-teman boleh menyebutkan ucapan terima kasih, misalnya kepada Pak Dekan, kepada Pak Kaprodi, kepada dosen pembimbing, atau kepada mentor, atau kepada atasan di kantor mitra di mana teman-teman saat ini sedang menjalankan program magang praktik hukum, seperti itu. Atau misalnya ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, saudara, begitu ya, rekan yang selama ini sama-sama mensupport, itu juga boleh, gitu ya. Untuk halaman kata pengantar ini boleh lebih dari satu halaman ya, misalnya mau 2 halaman juga boleh, begitu ya. Jadi ini tidak harus satu halaman untuk kata pengantar ini. Kemudian daftar isi. Nah, untuk daftar isi, di sini kita juga sudah punya template-nya ya. Nanti untuk penjelasan yang tadi bisa dibaca ya. Untuk template-nya seperti ini, nanti tinggal teman-teman menyesuaikan termasuk nomor halamannya ya. Nah, kita pada intinya untuk bagian awal ya, bagian awal dari laporan ini itu hanya ada halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian bagian inti dari laporan itu hanya ada 3 bab saja, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Untuk bab 1, di sini isinya hanya latar belakang dan tujuan. Ya. Kemudian untuk bab 2, nah bab 2 ini bab intinya ya, pelaksanaan program praktik hukum. Bab 2 ini pada dasarnya menceritakan ya bagaimana nanti teman-teman melaksanakan kegiatan di tempat mitra ya, dari mulai kegiatan di minggu pertama, minggu kedua, dan seterusnya ya. Termasuk ada kompetensi apa yang teman-teman terima begitu ya dari kegiatan yang dilaksanakan di tempat mitra. Kan pastinya teman-teman melakukan banyak hal ya. Kan mitra dari awal sudah berjanji juga, teman-teman mahasiswa pasti akan dibekali dengan berbagai kemampuan yang mendukung pencapaian kompetensi keilmuan di bidang hukum. Tidak hanya misalnya disuruh fotokopi atau tidak hanya disuruh misalnya bikinin kopi atau pesanin makanan, kan nggak hanya itu aja gitu ya. Kemudian bab 3 ini penutup ya, isinya kesimpulan dan saran. Dan kemudian ada daftar pustaka, ini untuk mengantisipasi barangkali gitu ya teman-teman ada mengutip entah itu jurnal ataupun regulasi ataupun buku begitu ya, referensi seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ini tidak kalah pentingnya, di dalam laporan tengah maupun laporan akhir kita minta teman-teman juga melampirkan ya, ini ada daftar tugas dan foto-foto kegiatan. Pasti kan ada ya foto-foto kegiatan, walaupun mungkin kegiatannya online gimana Bu, rapat online gitu ya. Nah, itu kalau ada nanti tolong di ini ya, di screenshot fotonya begitu ya, ditempelkan di laporan ini sebagai lampiran. Misalnya screenshot foto Zoom meeting seperti ini begitu ya. Atau misalnya bukti-bukti dokumen yang teman-teman sudah susun begitu. Tidak perlu melampirkan dokumennya, cukup ini foto-foto kegiatan yang memang di situ menunjukkan ada teman-teman involved di kegiatan itu ataupun namanya tertera di dokumen itu, seperti itu. Ya, ini sebagai bukti yang menguatkan bahwa teman-teman itu memang aktif join di program praktek hukum. Nah, ini untuk gambaran garis besar daftar isi ya. Sekarang kita mulai menjelaskan satu persatu. Nanti tentu ada daftar pustakanya juga tadi kalau memang ada referensinya ya. Nah, kalau di template hanya ini saja. Nah, kita coba menjelaskan satu-satu ya untuk bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan, di sini isinya latar belakang. Nah, nomor halaman 1 itu kita mulai dari bab 1 ini gitu ya, bukan dari cover. Kalau cover kita pakai halamannya Romawi kecil ini ya. Untuk latar belakang, di sini teman-teman bisa menjelaskan ya background dari tempat mitra yang teman-teman saat ini join. Misalnya
di hukum online. Hukum online merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bla 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 bla. Kemudian teman-teman itu masuk di bagian divisi apa, begitu ya, dan perlu dijelaskan tugas fungsi dari divisi itu, termasuk juga mengapa teman-teman kok tertarik gitu ya. Nah, ini bisa jadi kan misalnya saja Mas Seto itu di divisi news gitu ya, ini kan bisa beda ya dengan Tasya di divisi yang lain seperti itu. Nah, mengapa Mas Seto tertarik di divisi itu begitu ya? Apa sih yang ingin dipelajari dari divisi itu? Itu bisa diutarakan di bagian latar belakang. Dari prodi kita tidak mematok minimal berapa halaman dari bab 1 sampai bab 3. Tetapi kita menggunakan asas kepantasan saja ya. Nah, tidak mungkin kan latar belakang hanya 1-2 kalimat atau 1 paragraf gitu ya. Ya nanti dibuat yang pantas ya teman-teman ya. Untuk latar belakang paling tidak ya ada mungkin minimal 3 sampai 5 halaman gitu ya, dijelaskan background dari tempat mitranya seperti apa. Nanti mungkin dari Bapak Ibu di sini yang lain bisa menambah ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tujuan praktik hukum. Nah, di sini teman-teman bisa menyampaikan ya, tujuan teman-teman di sini join di program praktek hukum itu untuk apa? Khususnya yang berkaitan dengan tugas dari divisi atau bagian di mana teman-teman involve di dalam kegiatan mitra itu gitu. Kemudian yang berikutnya bab 2 ini terkait dengan inti pelaksanaan praktik hukum. Sebenarnya dari prodi tidak memberikan harus isinya itu begini gitu, enggak gitu ya. Karena di mitra yang satu dengan mitra yang lain bisa jadi tugasnya akan berbeda-beda. Oleh karenanya, saran saya ya teman-teman, untuk bab 2 pelaksanaan program praktek hukum ini, teman-teman bisa memulainya dengan uraian kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan dari bulan Maret itu ya, waktu penerjunan, di minggu kedua atau minggu ketiga Maret ya kalau nggak salah ya. Itu dari bulan Maret itu kira-kira kalau per minggunya kegiatannya apa saja seperti itu. Atau misalnya per 2 minggunya gitu ya, kegiatannya apa saja disebutkan secara kronologis begitu ya. Kemudian target dari kegiatan itu kira-kira apa saja teman-teman bisa menyebutkan begitu ya, menjelaskan di situ. Dan keterlibatan teman-teman itu di bagian apa? Tidak selalu yang disampaikan di bab 2 ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi di bidang hukum ya teman-teman. Misalnya, Bu, saya pernah diminta untuk jadi MC acara pertemuan antara misalnya KNKS dengan pemerintah daerah mana gitu ya. MC itu kan memang tidak ada kaitannya langsung dengan kompetensi di bidang hukum, tetapi di situ melatih kemampuan komunikasi teman-teman. Nggak apa-apa disebutkan saja, begitu ya. Jadi untuk pelaksanaan praktek hukum ini, silahkan nanti teman-teman berkreasi begitu ya, untuk bisa menjabarkan. Kita juga mengharapkan tidak hanya sekedar 1 halaman atau 2 halaman ya untuk bab 2 ini, karena bab 2 ini kan bab intinya. Harapan kita untuk pelaksanaan praktik hukum ini teman-teman benar-benar bisa menjabarkan termasuk benefit apa saja toh yang teman-teman dapatkan dari join di program praktik hukum ini, dan nanti bisa juga teman-teman sampaikan juga kendala yang sampai saat ini dialami itu apa kira-kira. Apakah ada kendala misalnya di bagian bahasa, ataukah di time management, ataukah ada kendala berkomunikasi dengan Bapak Ibu dosen pembimbing, atau yang lainnya. Nggak apa-apa gitu ya. Nah, nanti itu bisa disampaikan di bab 2 pelaksanaan praktek hukum. Kemudian yang terakhir ini ada bab 3 penutup ya. Untuk penutup kesimpulan maupun saran ini nggak perlu panjang lebar kalau ini teman-teman. Untuk kesimpulan dan saran 1 halaman atau 2 halaman pun cukup gitu ya. Karena kesimpulan di sini itu
benar-benar memang yang sudah dari bab 2 yang sudah dijelaskan tadi, apa yang kira-kira teman-teman dapatkan ya di bagian kesimpulan ini ya. Kemampuan skill hukum apa, benefit apa yang teman-teman dapatkan. Dan untuk bagian saran ini adalah saran baik untuk mitra maupun untuk kami dari program studi ya, sebagai penyelenggara program praktek hukum ini. Kira-kira saran ke depan seperti apa? Karena memang ini program yang pertama kali kita provide dari Prodi ya. Yang sebelumnya itu kan memang sudah ada program Merdeka Belajar, tapi providernya langsung dari Dikti. Kalau ini benar-benar memang tahun pertama gitu ya, dan saya rasa perguruan tinggi lain belum ada gitu ya yang menjadi provider MBKM seperti kita. Jadi kita memang punya program MBKM yang di-provide sama Dikti langsung dan yang di-provide sama Prodi di Prodi S1 FKUII. Seperti itu. Ini untuk penjelasan bab 1, bab 2, dan bab 3. Untuk daftar pustaka di sini nanti harapannya teman-teman kalau misalnya ada gitu ya daftar pustaka yang diacu misalnya dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, itu mohon nanti bisa dikelompokkan ya. Misalnya buku ya dengan buku, jurnal dengan jurnal gitu ya. Nanti bisa dibikin sub gitu ya. Misalnya A, buku, B, peraturan perundang-undangan, C, jurnal gitu ya. Kemudian D, data internet misalnya, seperti itu. Nah, ini untuk penjelasan gambaran laporan tengah yang perlu disusun oleh teman-teman mahasiswa. Dan kami berharap di bulan Juli, ya, di akhir bulan Juli, teman-teman mahasiswa juga bisa menyerahkan ke kami laporan akhir, gitu ya. Karena laporan tengah maupun laporan akhir itu akan digunakan sebagai bagian dari penilaian teman-teman mahasiswa. Kemarin kan teman-teman mahasiswa sudah mengajukan konversi ya. Dan nanti tentu dari Prodi juga akan mempertimbangkan nilai ya. Nilai dari mata kuliah yang dikonversi itu dengan hasil pelaksanaan program praktek hukum yang sudah dijalani oleh teman-teman mahasiswa. Kalau misalnya ya nanti untuk nilainya itu dari mitra juga nilainya bagus, dari dosen pembimbing juga bagus, ya insya Allah nilai akhirnya juga akan bagus. Dan sebelum kita masuk ke sesi penjelasan tentang sistematika penilaian, kita selesaikan dulu diskusi terkait dengan template laporan tengah maupun laporan akhir. Mungkin dari Pak Bagja, ada yang mau ditambahkan Pak Bagja sebelum tanya jawab dengan mahasiswa terkait laporan tengah dan laporan akhir ini? Monggo Pak Bagja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Prof. Dodi Setiawan, Pak Ari, Bu Ratna, Bu Fitri, Bu Siti Rahma, Mas Ardi, kemudian ada Mbak Mira dan Mbak Afiatun, juga Mas Arif Satejo, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pertama kami ucapkan terima kasih atas atensinya pada malam hari ini di tengah liburan ya, masih dalam masa cuti bersama liburan, menyempatkan diri untuk kita koordinasi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tadi yang dijelaskan oleh Bu Ratna. Nanti mahasiswa diminta untuk membuat laporan tengah dan juga laporan akhir. Karena ini adalah program magang Merdeka, belajar kampus Merdeka, praktek hukum yang perdana ya, artinya ini menjadi nanti rujukan ya, bagaimana penyusunan laporannya. Untuk laporan tengah tentu nanti bisa disampaikan ya di dalam pelaksanaan di bab 2
Jadi bab 2 itu nanti bisa dirinci lagi. Itu tadi ada numbering yang perlu diluruskan mungkin Bu Ratna ya. Kalau di bab 2 mungkin 2.1, kalau bab 3 mungkin 3.1 dan seterusnya. Jadi nanti di bab 2 itu ada 2.1 itu bagaimana persiapan Anda semua di dalam proses magang ini. Persiapannya apa? Jadi mungkin pra pelaksanaan begitu ya. Nah, kemudian disampaikan juga yang di 2.2 adalah bagaimana kemudian proses pelaksanaannya. Jadi selama saudara magang di sana, apa-apa yang ditugaskan begitu ya. Kemudian tugas itu seperti apa, sejauh mana pelaksanaannya gitu. Nah, kemudian di bab numbering nomor 23 gitu ya, itu kaitannya dengan pasca. Jadi setelah saudara melaksanakan tugas itu, tentunya ada apa yang Anda peroleh gitu ya, hikmah apa yang Anda peroleh gitu dari tugas-tugas itu. Anda juga bisa memberikan komentar, memberikan masukan gitu ya, sehingga nanti kami akan juga menyampaikan kepada mitra kalau sekiranya ada hal-hal yang barangkali menurut saudara perlu diperbaiki begitu dalam penjalanan tugas dari mitra. Jadi itu ditambahkan di bab 2 ya. Kemudian di bab 3 itu kan penutup ya, kesimpulan saran. Jadi kesimpulannya apa? Apakah memberikan nilai positif ya? Kemudian kontribusi apa yang saudara peroleh begitu ya. Nah, nanti kaitannya dengan rekomendasi saran ya. Itu nanti istilahnya adalah evaluasi. Menurut saudara tugas-tugas itu apakah perlu diperbaiki dari sisi mana begitu ya, sehingga itu nanti menjadi evaluasi juga untuk kami dan mitra. Saya rasa itu tambahan dari saya, Bu Ratna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagja. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain mau menambahkan? Atau mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan terkait dengan template dari laporan tengah maupun laporan akhir ini? Sudah cukup jelas teman-teman? Nanti kita share di GC ya teman-teman ya, untuk template laporan tengah maupun laporan akhirnya. Jika sudah jelas, mungkin kita bisa beranjak ke agenda berikutnya, yaitu sosialisasi terkait dengan penilaian program praktik hukum ini. Untuk penilaian program praktik hukum, kita sudah menyusun pedoman ya sebenarnya ya teman-teman mahasiswa ya. Ini saya coba share screen untuk pedoman penilaiannya. Ini juga mungkin mengingatkan juga untuk Bapak Ibu dosen pembimbing ya, karena Bapak Ibu dosen pembimbing juga dulu yang memang terlibat juga ya di dalam penyusunan pedoman ini. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, untuk asesmen ataupun penilaian akhir ya dari program praktik hukum, kita akan memberlakukan penilaian atas capaian pembelajaran oleh mitra dengan bobot 50% dan penilaian capaian pembelajaran oleh dosen pembimbing ini juga sebesar 50%. Jadi kita harapkan dengan sangat teman-teman mahasiswa selain melaksanakan tugas praktek hukum ini di tempat mitra dengan maksimal gitu ya, untuk mendapatkan nilai yang baik dari mitra. Dari mitra ini nanti nilainya dari prodi yang akan berhubungan langsung dengan mitra ya. Kemudian nanti dari mitra akan mengirimkan nilai itu ke kami seperti itu. Dan untuk nilai dari Bapak Ibu dosen pembimbing ini juga akan diberikan oleh Bapak Ibu dosen pembimbing secara langsung kepada prodi ya. Tentu
nilai dari Bapak Ibu dosen pembimbing ini juga akan didasarkan pada hasil komunikasi antara Bapak Ibu dosen pembimbing dengan teman-teman mahasiswa, baik selama proses maupun sampai ke tahapan akhir dari pelaksanaan program praktek hukum ini. Tentu dari Bapak Ibu dosen pembimbing juga memiliki kesempatan untuk bisa juga berkomunikasi dengan mentor maupun mitra tanpa pengetahuan dari teman-teman mahasiswa seperti itu. Karena nilai akhirnya nanti adalah gabungan ya dari nilai mitra dan nilai dosen pembimbing. Kemudian ini adalah rubrik penilaian dosen pembimbing praktek hukum, gitu ya. Nah, ini untuk hal-hal apa saja sih yang dinilai oleh Bapak Ibu dosen pembimbing? Yang pertama di sini ada komponen pengetahuan dan keterampilan khusus ya terkait dengan kemampuan mahasiswa dalam penyelesaian masalah. Nah, kriterianya mahasiswa dapat mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan mengembangkan alternatif penyelesaian masalah berdasar data dan konteks permasalahan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan para pemangku kepentingan secara komprehensif. Kita merujuk kriteria penilaian dan bobot dari ketentuan program MBKM yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Jadi kriteria ini tidak semata-mata karangan dari Bapak Ibu dosen pembimbing, itu bukan gitu ya. Tapi ini memang sudah ditetapkan oleh universitas ya. Jadi harapannya se-UII gitu ya, ketika ada program MBKM, kriteria penilaiannya juga seperti ini. Kemudian komponen berikutnya, walaupun ini 10% gitu ya, tidak sama seperti komponen yang sebelumnya 20%, terkait dengan kerja mandiri dan tim. Nah, misalnya nih ketika nanti Bapak Ibu dosen pembimbing mendapatkan laporan dari mentor ataupun dari mitra melalui prodi ya, oh mahasiswa ini nggak bisa kerja tim gitu ya, maunya kerja sendiri terus gitu ya. Nah, ini juga bisa mempengaruhi nanti penilaian ya. Dan memang ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan secara tim dan juga ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan secara individu. Nah, untuk yang di sini memang kerja mandiri maupun kerja tim dua-duanya dinilai seperti itu. Kemudian ada pembelajaran sepanjang hayat. Ini juga menjadi bagian dari penilaian. Pembelajaran sepanjang hayat ini maksudnya bagaimana? Jadi ini juga termasuk dari eagerness dari teman-teman ya. Teman-teman ini rasa ingin tahunya seperti apa begitu ya. Oh kalau ada masalah udah langsung bilang aku nggak tahu, aduh nggak tahu kak, maaf kak gitu ya. Maaf pak, saya nggak tahu, saya nggak pernah nih menyelesaikan yang kayak gini. Nah yang seperti itu kan berarti nggak mau belajar gitu ya. Nah pembelajaran sepanjang hayat di sini dimaksudkan bagaimana teman-teman itu bisa mengidentifikasi sumber informasi dan sumber pustaka yang relevan. Contoh misalnya ketika diminta di hukum online misalnya untuk membuat note tertentu atas suatu case gitu ya atau permasalahan hukum gitu. Nah, bagaimana kemampuan dari mahasiswa ini dalam mengidentifikasi sumber-sumber yang terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Ini juga bagian dari pembelajaran sepanjang hayat. Porsinya lumayan besar ya, teman-teman ya. Ini di sini 15%. Kemudian ada komponen penilaian berikutnya yaitu komunikasi. Nah, komunikasi ini menjadi poin penilaian juga ya, walaupun di sini ada yang 10%, ada 5%. Contoh misalnya untuk 10%, mahasiswa dapat mengkomunikasikan ide atau pendapat dengan dosen pembimbing, dengan rekan kerja, dan yang lainnya seperti itu. Jadi tadi walaupun misalnya ditugasi menjadi MC atau yang lainnya, nggak apa-apa itu disebutkan gitu ya. Itu bagian dari melatih skill komunikasi dari teman-teman gitu. Kemudian
dapat menyusun laporan yang runtut dan struktur gitu ya, memenuhi kaidah ejaan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi di sini menjadi bagian penilaian juga. Walaupun di sini disebutkan 5% gitu ya, tapi kalau nanti ternyata sama-sama misalnya di KNKS nih gitu, nggak boleh gitu ya, kemudian kopas temennya gitu nggak boleh gitu ya. Nah itu walaupun kalau di sini 5%, saya rasa nanti itu bisa dipertimbangkan ya untuk tidak diterima gitu ya kalau memang ada plagiarisme di situ begitu. Kemudian di sini ada mahasiswa dapat mempresentasikan ide, gagasan dengan jelas dan meyakinkan. Nah, ini juga nanti akan dinilai oleh Bapak Ibu dosen pembimbing karena teman-teman itu akan diminta untuk memberikan laporan akhir kepada Bapak Ibu dosen pembimbing melalui Zoom meeting ya. Jadi kalau nanti baru monitoring aja oleh Bapak Ibu dosen pembimbing setelah ini begitu ya di breakout room. Tapi ke depan di bulan Juli ya, di bulan Juli insya Allah kita akan menyelenggarakan Zoom meeting di akhir bulan Juli. Jadi teman-teman mahasiswa sudah menyusun laporan akhir, kemudian dipresentasikan kepada Bapak Ibu dosen pembimbing melalui Zoom meeting. Nah, di situ juga akan menjadi porsi penilaian juga gitu. Kemudian ada komponen pengembangan diri. Apakah mahasiswa dapat merefleksikan proses beradaptasi, bergaul, dan belajar selama pelaksanaan kegiatan? Misalnya, oh dia nggak mau, dia maunya menyendiri terus gitu. Nah ini juga akan menjadi bagian dari penilaian ya. Harapannya kan enggak ya teman-teman, pasti insya Allah bisa menyesuaikan di tempat magang ya, walaupun online. Jangan hanya kemudian diem aja gitu ya, kalau pas Zoom meeting ya jangan diem aja, tapi harus bisa bergaul, harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di tempat mitra. Selanjutnya ada komponen kepemimpinan dan keteladanan. Nah, di sini ada 15% totalnya ya, tapi ada dibagi-bagi ya. Di sini yang 5% pertama, mahasiswa dapat menunjukkan sikap sesuai nilai keislaman. Jadi harapannya ya teman-teman, walaupun melaksanakan program magang di tempat mitra, tidak diawasi oleh Bapak Ibu dosen secara langsung, tetap bisa menunjukkan sikap sesuai dengan nilai keislaman ya. Kemudian dapat melakukan dakwah Islamiyah ya. Dakwah itu tidak harus ceramah ya dalam hal ini ya. Bisa melakukan perbuatan yang itu memang layak ya untuk bisa dicontoh seperti itu. Kemudian kriteria penilaian lain yang relevan dengan pemenuhan capaian pembelajaran terkait. Ini juga 5%. Sehingga totalnya di sini ada 100%. Nah, ini komponen penilaian yang akan dinilai ya oleh Bapak Ibu dosen pembimbing. Selanjutnya, untuk angka ya, ini kita sesuai dengan kurikulum yang berlaku di FKUI. Untuk nilai A itu ketika jumlahnya ya minimal 80,00 sampai dengan 100. Nggak ada nilai 101 itu nggak ada gitu ya, maksimal 100 aja. Kemudian di bawah A, di sini kita punya A minus, itu 77,5 sampai 79,99. Di sini ada interval 2.5 sampai ke C ya, 60.00 sampai 62.49. Setelah itu intervalnya baru 5. Untuk C minus itu 55 begitu ya. Ini sama dengan konversi dari angka ke huruf yang berlaku di semua mata kuliah yang ada di Fakultas Hukum UI, khususnya di program studi S1 Ilmu Hukum, seperti itu. Dan nanti bagaimana dengan nilai dari mitra? Nilai dari mitra tentu juga akan memiliki komponen ya, yang tidak jauh berbeda sebenarnya komponennya dari nilai Bapak Ibu dosen pembimbing.
Karena mitra tadi juga memiliki porsi 50%. Yang jelas dari prodi kita akan tetap meminta nilai dari mitra itu ada komponen sikap, komponen pengetahuan, dan keterampilan teman-teman. Seperti itu. Sebentar ya. Nggih, monggo mungkin dari Pak Kaprodi atau dari Pak Sekprodi mau menambahkan, silahkan Bapak. Insya Allah tadi sudah lengkap Bu Ratna. Terima kasih. Nggih, sudah lengkap Bu Ratna. Oke. Jadi terima kasih Bapak. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya terkait dengan penilaian? Apakah sudah cukup jelas teman-teman untuk penilaian ini? Jika sudah cukup jelas, mungkin Mas Ardi bisa membantu ya. Oh, ini ada Ini Mbak Fiti mau bertanya bertanya Mbak ya. di Chat ya. Ya, nggak apa-apa Mbak Fiti jika tidak on kamera nggak apa-apa. Karena ini memang hari libur dan sudah di luar jam kerja juga nggak apa-apa ya. Untuk pertanyaannya, apakah untuk pedoman pelaksanaan program praktikum juga akan di-share gitu ya? Untuk pedoman pelaksanaan program praktikum ini insya Allah akan di-share Mbak, termasuk nanti yang ini ya, komponen penilaiannya ya. Insya Allah nanti akan kita share. Seperti itu. Ya, untuk komponen penilaian nanti bisa kita share. Ada lagi mungkin yang bertanya, teman-teman yang lainnya? Ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin dari host dan Mas Ardi bisa membantu untuk dibuatkan breakout room ya. Mungkin bisa buat 10 breakout room gitu Mas Ardi, biar nanti mahasiswa A ketemu sama Bapak Ibu dosen pembimbingnya. Nanti untuk Tasya bisa ketemu dengan Pak Kaprodi langsung ya, karena Bu Aroma sedang dalam proses pemulihan. Gitu. Teman-teman mahasiswa setelah ini jangan live dulu ya. Kita akan berikan waktu untuk teman-teman mahasiswa bisa melaporkan kegiatan atau mungkin ada kendala dengan Bapak Ibu dosen pembimbing. Biar nanti bisa menjadi salah satu bukti nih ya, gitu. Ada komunikasi antara dosen pembimbing dengan mahasiswa dan di sini nanti dari pimpinan bisa join begitu ya. Monggo ya Mas Ardi dan Mbak Fitri, silahkan untuk bisa membuat breakout room-nya ya. Jumlahnya berapa nggih, Mbak? 10 aja Mas Ardi. 10. Oke. Sebenarnya KNKS ditambah kom online nggak nyampe 10 sih, tapi biar nggak pusing aja. Bikin 10 room, nanti kemudian di-assign siapa ke room mana, begitu ya. Saya izin dulu, guys, sebentar. Saya izin ke belakang, nanti balik lagi. Oke, siap. Mas Ardi mungkin bisa bikin 10 gitu. Dibuat Mas Ardi ya. Monggo nderek. Siapa yang bisa? Nggih. Ya, sampun dibuat Mas Ardi nggih sampun. Ampun dibuat Mas Ardi itu Bapak Ibu. Ya. Pembagiannya gimana ini? Tasya dengan saya ya di breakout room 1 ya. Yang bisa mindahin Mas Ardi ya. Ke room 1 saya nggih, Pak. di Tasya. room 1 ya. Room 1 saya sama Tasya ya. Ya. Nggih, Pak. Oke. Sidki sama Mas Ari Wibowo.
sama Mas. Bacain anunya ya Mas ya. Nggih. Bacain itunya. Ari Wibowo. Fiti sama Mbak Rahma kan udah janjian Senin ya. Fiti sama Mbak Rahma Iya, berarti Mbak. Saya Senin aja. sama Mbak Fiti ta? Iya. Mas Seto sama Bu Ratna, Mas Adi. Oke. Seto sama Bu. Pak Ari Wibowo. Pak Ari Wibowo itu sama Mas Sidki. Mas Sidkinya ada nggak nih? Mas Sidki ada, tapi Pak Ari Wibowo kok. Oh, ada. Oh ya, ditunggu dulu. Ada. Oke. Lanjut. Ya. Ke room 2 nggih Pak Ari? Ya. Terus siapa nggih? Siapa lagi Mbak Fitri? Terus Fiti sudah, Mas Seto sama Bu Ratna Sampun? sudah. Mas Wafi sama Pak Bagia. Muhammad Syafiq Wafi sama Pak Bagia. Oke. Sampun? Terus Mbak Nadisa sama Bu Ayu Iza. Mbak Nadisa Fairuzia. Sampun? Terus Sampun. Tias Terus Mbak sampun? Tias Putri sama Mbak Nurmalita. Oh, oke. Tias Putri sama Mbak Nurmalita. Loh, Pak Bagia kok balik sini? Mas Wafi itu ada hadir. Mas Wafi ada tadi. Cantik, sebentar cantik. Mas Wafi tadi ada ya? Nah itu justru itu saya balik karena nggak ada teman. Wafinya kok nggak ada. Nggih. Oh. Mas Bafinya sudah saya masukkan Pak ke room 4, tapi mungkin lagi enggak. Hah? Mas Bafinya sudah saya masukkan ke room 4, tapi mungkin Mas Bafinya lagi enggak di lokasi. Coba saya hubungi. Bukan di lokasi Mas di sini Bafi sudah itu ada di tadi. anu aja Pak Bagia dimasukkan ke room 4 lagi mawon, Mas. Oh, nggih, pun. Saya tunggu di room 4 ya. Nggih. Mas Bafinya udah online di room 4, Bapak. Ya. Ampun. Saya masih room 4 lagi, Mas Ardi. Sampun Pak Bagia? Belum muncul ya. Bagia bisa yang di bawah itu ada breakout room masuk gitu, bisa nggak? Oh, ini Di join break pojok room. kanan Nggih. bawah Pak. Oh, Titik nggih. Nggih, join Bapak. Yang Ampun. Mbak Tias Putri tadi sini nih Mbak Fitri. Mbak Sama- Tias Putri Salsabila itu sama Mbak Nurmalita. Oh, oke. Nurmalita. Di room Mbak- 3. Bapak Ibu, mohon maaf. Ini saya sama Bu Ayu Iza udah mesepakati untuk ketemu hari Senin untuk bimbingannya. Berarti ini apakah udah boleh live Zoom? Tadi pesennya Bu Ratna belum ya, jangan live dulu seperti itu. Mbak Nadisia mungkin off aja dulu, off cam dulu nggak apa-apa. Tapi nanti kalau semua udah selesai dari breakout room, mungkin akan ada yang disampaikan Bu Ratna, mungkin Mbak Nadisia. Oh, enggak, Bu. Berarti saya boleh live dulu ya, Bu? Nggak, kayaknya belum, Ya. masih disuruh nunggu. Oh ya, oke. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama Mbak. Mbak Fitri tadi sudah tak masukkan berikut room ya Mbak Fitri? Sama saya, Mas. Mbak Hari Fit. Senin. Iya, hari Sama Senin. saya. Oh, sudah Tapi nggih? kalau Oh, nggih. Nggak ya, hari mampu Senin ngomong. janjiannya. Oh, maaf. Oke, Mbak Tenang Fiti aja ya, sama Sis, ya. Bu Rahma itu sudah janjian Mas mau bimbingannya besok Senin di kampus saja.
Karena Bu Rahma baru ndak ada suaranya itu. Baru Iya. kurang sehat. Berarti ini ya, saya tetap di sini dulu ya, Bu, nunggu sampai selesai. Ya, Kalau standby aja ndak dulu salah, gitu. Kalau ada arahan Bu informasi Ratna tadi selanjutnya. begitu ya Bu Rahma ya. Disuruh Ah. nunggu dulu, Nje. Tunggu dulu aja, Baik, Kak. baik, Standby Ibu. juga. Oke, insya Allah saya sudah selesai dengan Tasya ya. Nje, terima kasih. Ya, monggo Bu Ratna. Ji, terima kasih Pak Dodi dan Bapak Ibu semuanya serta rekan-rekan mahasiswa. Alhamdulillah agenda kita pada malam hari ini sudah terlaksana semua dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar ya. Dan kita perlu mensyukuri pertemuan pada malam hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya dan mohon maaf jika ada kekeliruan dalam saya membawakan acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mohon selamat izin saya istirahat. Pamit Ji, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.